Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa razuqni fahma. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat dan karunia Allah, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan nikmat itu kita senantiasa menjadi abdan syakura, menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam bersama kita hadiahkan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita yang hadir pada subuh kali ini insyaallah bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala suatu masa, suatu saat nanti kita pun dapat berziarah ke pusaran makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid An-Nabawi Asy-Syarif, Kota Madinah Al-Munawwarah. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM Masjid Babus Salam, Pak Asap, staf pada hari ini. Yang saya hormati Bapak, Ibu-ibu, para orang tua yang hadir pada subuh kali ini. Semoga pertemuan kita pada subuh kali ini mendapatkan keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tak terasa kita hari ini berada di 18 Ramadan. Kalau ada yang puasa sudah 19, itu haknya pribadi. Semoga kita tetap istiqomah untuk beribadah Ramadan, baik di siang hari maupun di malam hari, untuk berharap keberkahan, nikmat, maghfirah, dan iqam minan nar dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hampir semua masjid di malam nuzulul Quran memperingati turunnya Al-Quran. Tentunya ini sebagai momen yang tepat untuk kita dapat mempelajari Al-Quran. Kita pahami bahawa Al-Quran itu Allah turunkan di muka bumi ini sebagai hudan, sebagai petunjuk, lalu sebagai furqan, sebagai pembeda, lalu sebagai syifa', penyembuh. Lalu Quran itu juga menjadi pelita nanti di alam barzah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin sampaikan dua kisah yang sangat nyata, kisah yang sangat real bagaimana dahsyatnya Al-Quran dan bagaimana yang timbulkan sifat orang yang menghafal Al-Quran. Karena kisah ini nyata, banyak kisah-kisah lain, tapi saya menceritakan dua kisah ini yang real, yang jelas adanya. Ternyata orang yang menghafal Quran itu luar biasa. Karena kalau sekarang ini, kalau masuk jalur universitas, para penghafal Quran itu dia masuk jalur prestasi hafizil Quran. Dia masuk jalur hijau. Tanpa testing masuk universitas. Dan bahkan orang yang menghafal Al-Quran, yang baca Al-Quran, Allah muliakan hatinya, Allah muliakan dirinya. Contoh, kita lihat pada hari ini Al-Ustaz Ahmad Zaini Lubis. Dengan menghafal Quran, Allah memberikan karamah kepada beliau, diterima di PTKI. Lalu Al-Ustaz
Khairul lubis. Memang kalau lubis ini rezekinya lancar ya. Luar biasa. Ya, diterima di Lonsum dan hari ini beliau jadi manajer Lonsum di Samarinda dengan Quran. Ini Quran luar biasa, dahsyatnya Al-Quran. Ada seorang mahasiswa, dia berada dari Paluta. Orang tuanya bekerja sebagai deres coklat. Lalu dia bercerita dengan kami di UINSU, mengatakan bahwa Ustadz, ada nggak Ustadz yang masjid yang mau menerima saya menjadi marbon? Karena orang tua saya kerja deres coklat. Tak mungkin rasanya kalau tiap bulan mengirim uang ke saya. Karena hidupnya pun susah. Ada adik saya masih sekolah, masih ada yang SMA, SMP dan SD. Saya Ustaz alhamdulillah bisa jadi imam boleh. Menjadi pembersih masjid boleh. Kalau jadi khatib pun insyaallah boleh. Karena saya menghafal Quran 30 juz katanya. Subhanallah. Jadi kami coba lafaz di Masjid Karkatau. Kebetulan di sana menerima marbot untuk menjadi pembersih masjid. Akhirnya dia kayak bawa ke sana ke Karkatau. Singkat cerita beliau membersihkan masjid. Kemudian nanti akan ada jam 12 siang dia bersihkan masjid. Nggak ada imam zuhur, dia imam zuhur. Nggak ada imam asar, imam asar. Dan terus selanjutnya. Dan bahkan kalau ada khatib yang berhadir, dia yang khatib. Karena 30 juz dia hafal. 2 tahun dia bekerja jadi marbot. Dengan hafal Qur'annya, Allah muliakan dirinya. Alhamdulillah 2 tahun dia bekerja jadi marbot. Dia bilang kabar kepada kami, Ustaz, alhamdulillah saya bulan depan berangkat umroh. Saya berangkat ke umrohmu. BKM katanya. Masya Allah. Berangkat dia umroh oleh BKM. Berangkat umroh selesai. Lalu 4 tahun dia di situ, S1 selesai. Karena kalau mahasiswa yang di masjid tinggalnya, itu pasti 4 tahun selesai. Karena dia pulang kuliah langsung ke masjid bersih-bersih. Dan dia belajar. Lalu 4 tahun, setelah di S1, dia mengirim undangan sama kami. Apa ini? Dia bilang, ini undangan Ustaz, undangan pernikahan. Menikah kamu? Ya Ustaz. Dengan siapa? Anak marbot, anaknya BKM. Subhanallah. Umroh, diumrohkan BKM. Menikah dengan anak BKM. Apalagi anak BKM. Dia orang baik. Jujur. Amanah. Dan hafizul Quran. Pencinta Quran. Dan hafiz 30 juz dia. Luar biasa ini. Lalu dia setelah menikah. Lalu dia ditempatkan di Rantau Perapat. Menjadi mandor sawit. Mandor yang hafizul Quran. Inilah Allah angkat marwahnya. Allah angkat derajatnya. Karamahnya luar biasa. Jadi Allah muliakan orang yang baca Quran, sampai lagi juga menghafal Al-Quran. Ini satu contoh. Contoh yang kedua, kita masih teringat kisah di mana tsunami 2004 silam. 1 minggu setelah tsunami, masih ada mayat yang tak ditemukan lagi. Lalu para relawan mencari jenazah. Ada satu jenazah yang 1 minggu baru dapat. Tapi ya Allah, baunya harum sekali. Wangi sekali. Ini nyata ini Pak, Bu. Wangi, harum, semerbak wangi. Lalu mereka cari, ketemu jasad itu. Ketemu jasad itu, rupanya masih pakai lengkap dia. Seorang tentara. Masih pakai baret, masih pakai baju lengkap. Kayak sepatu selengkap lagi dia. Lalu tanya, siapa ini? Adik kenal, katanya. Cari adik kelupanya. Ada Pak, saya kenal mereka dia Pak. Ini bapak ini tugasnya di sini. Dan bapak ini penghafal Quran. 30 juz Al-Quran dihafal beliau. Ya Allah. Ternyata orang yang menghafal Quran 30 juz. Allah utuhkan jasadnya. Tidak ada yang robek. Tidak ada yang busuk. Wangi. Sedap harumnya. Ternyata Allah itu luar biasa. Jasad yang menghafal Quran, Allah jaga jasadnya. Baik di dunia, di alam barzakh, sampai di akhirat. Itu luar biasa. Arti bahwa ilah Qur'annya luar biasa. Ternyata dalam ilmu tasawuf oleh Prof. Dr. Yusuf Al-Qaradawi, apa kata beliau? Ada satu sifat yang muncul dalam orang yang menghafal Quran itu adalah sifat tawaddu. Itu dia.
Orang yang menghafal Quran, mencintai Al-Quran, mempelajari Al-Quran, maka muncul sifat tawaduk dalam dirinya. Apa itu tawaduk? Sifat rendah hati. Tidak sombong, tidak angkuh, tidak ria, tidak pernah menyepelekan orang lain, tidak pernah mengecilkan orang lain. Dia hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang tawaduk. Di dalam kitab Ya Ulumuddin Imam Al-Ghazali ada 4 sifat orang yang tawaduk ini. Ada 4. Yang pertama sebetulnya adalah orang yang tidak sombong. Ini sifat tawaduk ini, tidak sombong dia. Baik sombong dalam jabatannya, kedudukannya, hartanya, apapun bentuknya. Dia orang kaya nggak sombong, punya kekuasaan nggak sombong, punya kedudukan nggak sombong, ilmunya tinggi dia nggak sombong. Ini orang tawaduk. Dan tak pernah dia membusungkan dirinya aku orang paling hebat. Ini orang tawaduk, rendah diri dia. Bahwa dia merasa ini punya Allah, harta punya Allah, jabatan punya Allah, ilmu punya Allah, dia hanya rendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang tawaduk. Karena hari ini mohon maaf ada orang yang punya ilmu yang tinggi, merasa dia paling hebat, merasa dia paling jago. Maka hari ini mohon maaf saya, ada kawan-kawan saya juga ini, para asatidz, para ustaz. Dia sering mengupload di Facebook, di TikTok dan Instagram lainnya. Saya katakan antum hati-hati, saya bilang. Kalau antum meng-share kegiatan antum dari pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, maksud antum untuk biar orang tahu antum orang yang begini, antum riya. Ini bahaya. Riya itu bahaya. Nanti kenapa antum? Ilmu yang antum dapat hari ini akan hilang dengan kesombongan antum. Di-share pagi ke sini, siang ke sini, malam kemari, besok di sini. Ini nggak boleh sih. Tapi kalau orang yang mengupload antum, silakan. Kalau orang yang meng-share antum, silakan. Tapi kalau antum meng-share ke itu nggak boleh. Ini orang tawaduk. Orang tawaduk itu dia rendah diri. Maka kita Bapak Ibu, belajarlah kita bagaimana pohon padi itu. Semakin tua dia, semakin nunduk dia. Padi itu, ya kan? Ada nggak padi itu semakin tua berdiri aja? Ada, tunduk dia padi. Sama dengan kita. Semakin bapak berilmu, semakin ibu berilmu, semakin tunduk kita. Rendah diri kita. Kita ni orang nggak ada apa-apanya, hanya Allah yang berkuasa benar. Maka itu orang yang tawaduk itu dia nggak sombong. Bahwa ini milik Allah Subhanahu wa taala. Dia punya jabatan, jangan sombong. Ini semua amanah Allah. Dia punya kekuasaan, tak sombong. Ini Allah Subhanahu wa taala. Maka orang menghafal Quran itu tawaduk. Maka ibu, bapak, banggalah, berbahagialah kalau pada hari ini anak-anak kita ada yang bisa baca Al-Quran. Minimal dia baca Quran saja, nggak apa-apa. Kalau dia hafal Quran, ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena gini Bapak Ibu. Nanti di hari kiamat ada 2 orang suami istri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, "Ya Rabb, kami ini kau pakaian bersih kami cantik pakaian kami ya Allah. Ada mahkota yang cantik di kepala kami ya Allah. Ini ada apa ya Rabb?" Kata Allah, itu hadiah. Itu hadiah anakmu yang dulu pernah kau ajarkan dia baca Al-Quran. Yang kau ajarkan dia pelajari Al-Quran sampai menghafal Al-Quran, dan dia menghadiahkan engkau baju yang cantik, mahkota cantik di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bangga punya anak yang bisa baca Quran. Dan Allah muliakan hati. Karena hari ini kemarin di kantor PUA Medan Selayang ada 7 pasangan Pak mau menikah. 7 pasangan menikah. Ternyata mau menikah dia 7 orang ini dites Papua kemarin itu. Coba kalian di antara kalian bisa baca Quran siapa? Tak ada yang bisa. Baik perempuan maupun lelaki yang bisa baca Quran. Yang coba praktek wudhu siapa bisa? Tak ada yang bisa. Praktek sholat nggak ada yang bisa. 7 pasangan nggak bisa apa-apa. Ini gawat ini. Dia sebagai pemimpin rumah tangga, sebagai nanti mengapai istrinya, dia nggak bisa apa-apa. Ini kan bahaya.
Maka oleh karenanya kita ajar hari ini anak kita membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Maka itu tawaddu, sifat tawaddu luar biasa pada hari ini. Dengan dia baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, sifat tawaddunya muncul. Yang pertama, tidak sombong pada hari ini. Maka hari ini kan ada orang yang berdiri di bumi ini kan luar biasa. Berjalan di bumi kan luar biasa. Mengebosongkan badannya, menghantangkan tangannya, itu nggak boleh. Jadi kita hanya pasrah kepada Allah. Ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jabatan milik Allah sebab Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Tidak menyombongkan diri. Itu sifat tawaddu. Rendah diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang kedua adalah Allah mengangkat derajat kita. Orang yang tawaddu itu Allah angkat derajatnya, Allah angkat marwahnya, Allah angkat harga dirinya. Dan dia ini tidak beda-bedakan mana yang miskin, mana yang kaya. Dia satu rata saja. Orang tawadhu ini yang Allah angkat derajatnya ini, siapapun yang buat acara dia hadir itu. Tak ada bedakan. Orang kaya dikawaninya, orang miskin dikawaninya, mau yang tak punya harta dikawaninya, yang tak punya jabatan dikawaninya. Dia real saja. Karena hari ini kalau kita lihat Pak, kan ada orang nih pada hari ini maaf nih Pak, ini terjadi di apa nih, di kon kita lah ya. Kalau di sini mungkin nggak ada lah, ini jauh nih Pak, di daerah Spion ini jauh. Ada orang kaya yang pesta ramai tamu. Gila pada orang kaya yang pesta, orang kaya yang meninggal, ramai yang bertakjil. Ramai. Ini hari kelihatan ini. Ketika orang kaya yang meninggal, ramai. Dan ustadznya pun berbagi isya, udah hadir itu di rumah ini. Ini dia. Tapi kalau orang miskin yang meninggal, udah rumahnya peot, jalannya becek, sedikit itu bertakjil. Bisa yakin itu. Ini berbeda-bedakan. Tapi orang kaya yang meninggal, ya Allah. Padahal kata Yusuf Al-Qaradawi, kalau ada orang yang meninggal dunia, orang yang kaya, papan bunganya sepanjang jalan, turun ke cita, dan ramai yang bertakziah, ramai yang mengantarkannya, belum tentu Allah ridho kepada diri. Gitu aja. Tapi bisa jadi orang susah yang meninggal dunia, sikit yang bertakziah, kemudian sikit papan bunga yang ada, sikit mengantarkan jenazahnya, bisa jadi Allah ridho kepadanya. Gitu. Karena hari ini orang banyak milih-milih. Batan Pak ya, rumah saya Pak ya, ada acara kenduri. Mana rumahnya? Itu Pak yang sananya. Insya Allah. Paling kalau yang narik wirid itu, apa ya Pak ya, orang kaya, anggota 80, yang datang 120. Bertambah. Anaknya ikut, cucunya ikut. Dan jelas nih, sekotak ini. Tapi kalau orang miskin yang wirid, narik wirid, 80 anggota, 20 yang hadir. 15. Ini khair Pak. Artinya apa? Inilah kita hari ini tidak ada sifat tawaduk kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Suka milih-milih kita. Padahal itu sama semuanya. Yang beda kita hanyalah takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mau engkau seorang pejabat, kau presiden, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa, dan bahkan tukang parkir sekalipun sama di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa bedakan kau? Takwamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Udah. Maka oleh karenanya bahkan Pak Buya Hamka pernah berikan gini Pak. Buya Hamka pernah berikan statement begini. Kalau kita bertamu ke rumah orang yang kaya, kata beliau, yang mobilnya banyak, yang rumahnya megah, ketika dikasih minuman, jangan dihabisi minum itu. Jadi habisi, kata Buya Hamka, tinggalkan separuh. Ini menandakan bahwa engkau nggak rakus di rumah itu. Nah, kata beliau itu, minum separuh aja. Kalau dikasih kue, ambil 1 atau 2 biji, udah. Lalu ketika engkau bertamu ke rumah orang yang miskin, dikasih minum, dikasih makanan, habiskan itu. Biar dia senang dan dia bahagia kedatangan ke situ. Itu habiskan. Karena hari kan terbalik Pak. Kita datang rumah orang kaya, apa itu santap, kopinya, tehnya, habis kandas. Habis tambah lagi Pak, tambah lagi ya. Kue pun habis.
Kalau orang miskin tak makan sesuatu, kita balik. Bui hamka marah itu. Bertaruh ke orang kaya, dikasih minuman dan habis minuman itu, tinggal separuh. Bahwa engkau tidak rakus di rumah itu, kata Buya Hamka. Jika bertamu ke orang miskin, habiskan minumannya, habiskan makanannya, biar senang orang miskin itu. Itu kata Buya Hamka. Ini adab kita. Oleh karenanya bagaimana kita punya marwah harga diri orang tawadu itu. Tidak milih-milih sana-sana sensasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, sifat tawadu ini adalah semua amal ibadahnya Allah terima. Salatnya Allah terima. Salatnya, puasanya, zakatnya, infaknya, hajinya, umrohnya Allah terima. Ini orang tawadu. Kenapa? Karena semua amal ibadah dia innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amal apapun yang dikerjakan kepada Allah tergantung niat. Niatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertawadu, dia beramal ibadah hanya berharap kepada Allah, berharap pahala Allah. Itu dia. Mau sholatnya, puasanya, zakatnya, infaknya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka beberapa hari ini ada orang yang ibadahnya rajin kepada Allah. Dia bangun sholat subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isanya, bahkan tahajudnya dia bangun, tapi masih suka dia melakukan kesalahan, kezaliman, kemaksiatan kepada Allah. Mungkin ibadah yang dia bangun bukan karena Allah, mungkin karena sesuatu, karena ingin pujian, ingin sanjungan orang lain. Itu dia. Ibadah dia bangun, tapi tidak merubah sifat dan etikanya. Dia tetap juga menzalimi orang, dia tetap memfitnah orang, dia tetap mengunjing orang. Mungkin ibadah dia bangun hari ini tidak karena Allah, mungkin kena sanjungan dan ingin pujian orang lain. Sama dengan Ramadan ini, Pak. Maka puasa hari ini, Pak, Ramadan ini, ayo lurus niat kita kepada Allah. Innamal a'malu binniyah. Bahwa puasaku ini karena Allah Subhanahu wa taala. Karena begini kata Rasulullah, mempertahankan tidak batal puasa mudah kata Rasul. Tidak makan, tidak minum sah puasanya. Tapi mempertahankan tidak batal nilai pahala puasa itu yang sulit kata Rasulullah. Karena puasa itu kata Rasul tidak sekedar menahan lapar dan haus, tapi semua harus puasa. Pandangan, penglihatan, pendengaran, terlebih lagi hati kita jaga. Ini kadang kita puasa tapi masih ada bersangka sama kawan. Kita puasa masih ada dendam sama kawan. Nggak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala pada hari semuanya. Jaga pandangan, jaga penglihatan, jaga semuanya. Jadi saya, Pak, kalau malam hari itu kan kadang mengisi di Al-Misbah dan kolam suka rame. Kalau malam oke lah. Kadang siang mengisi zuhur pun kadang ya Allah. Kita ada sepeda motor itu kan, sepeda motor. Awak kan begini pakai lengkap gini, kan tahu Ustaz pakai gini lengkap. Datang pula set sekanan perempuan pakai rok pendek kereta. Ya Allah Rabbi, enggak awak tengok barang bagus, awak tengok hilang pahala puasa. Tapi ya kata Nabi kan begini, pandangan pertama nikmat, kedua baru setan begitu. Pandang tak boleh, alhamdulillah rabbil alamin, bertunduk astagfirullah, berangkat. Jangan alhamdulillah lama bilah itu tak boleh juga. Tak boleh. Tengok kanan paha, tengok kiri dada. Ya Allah, udah tahu begini. Ini sengaja orang ini. Kalau malam itu banti aja gini. Tengok ini, los itu kan. Ustaz juga, dia manusia ustaznya juga kan. Habis istighfar wa astagfirullahaladzim. Tengok siang berani begini. Tunduk. Tak mungkin begini orang naik kereta, nabrak lampu merah itu. Ini dia. Jadi yang kita jaga itu semuanya. Niat Allah Subhanahu wa taala. Apapun amal kita hari ini. Karena hari ini umat Islam hari ini ya Allah, mau puasa enggak puasa sama jadi buatnya. Tidak bisa menjaga auratnya pada hari ini. Maka jaga pandangan kita, pendengaran. Ketika ada orang menceritakan kegibahan orang, menceritakan aib orang, kita diam saja. Ana shaim, ana puasa. Jangan gara-gara mendengarkan yang tak baik, mendengarkan yang murka, yang maksiat, hilang pahala puasa. Jangan hilangkan semuanya. Maka Bapak nanti di puasa ini Pak, kalau Ibu belanja ke mall, Bapak jangan ikut.
Kalau bapak yang kau ibu ke pajak mana? Melati, pajak seperlimun, pajak sekambing. Bapak jangan ikut. Hilang pahala puasa bapak. Hilang pahala puasa itu. Betul. Bapak di rumah aja. Antar ibu, pulang bapak ke rumah. Nanti 2 jam jemput ibu. Selesai. Kalau saya ikut ke mall itu. Bahaya. Hilang pahala puasa. Maka jangan pandang. Maka apapun amal ibadah ini tergantung di kita pada SWT. Maka kalau tawadhu itu hati ini jaga dia. Jaga semuanya. Ini rendah hati dia. Apa amal ibadah kepada Allah SWT? Karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hari orang bersedekah pun dia sedekah, dia berinfak, masih tetap dia murka kepada orang lain. Mungkin sedekahnya bukan karena Allah, mungkin ingin pujian sanjungan. Ingat, sedekah mau diam-diam boleh. Sedekah mau terang-terangan pun boleh. Yang tak boleh diam-diam tak sedekah, itu boleh. Itu boleh. Mau sedekah diam-diam silakan. Mau terang-terangan silakan. Yang tak boleh diam-diam tak bersedekah, itu nggak boleh. Sedekah kita, sedekah. Karena sedekah luar biasa. Apa di Ramadan? Apapun amal ibadah Bapak, mau itu apapun amal ibadah Bapak, mau sholat, mau sedekah, Allah lipat gandakan pahalanya. Bukan pahalanya. Ini Ramadan. Maka jangan pernah kita mensia-sia Ramadan tahun ini. Ingat, Bapak kalau pergi ke kantor, ketinggalan pulpen, masih bisa pulang ke rumah, ambil pulpen, berangkat kantor lagi. Bapak mau pergi ke warung, ketinggalan dompet di rumah, bisa balik lagi, ambil dompet, balik ke warung. Tapi kalau ketinggalan Ramadan, belum tentu bisa kita balik ke Ramadan lagi. Dan tak kita bisa menjamin apakah kita pada hari ini dapat menjalankan Ramadan tahun-tahun berikutnya. Nggak bisa menjamin. Maka hari inilah kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk beramal ibadah Ramadan. Baik di pagi hari, siang hari, sore hari, sampai malam hari. Kenapa? Karena Allah melipat gandakan semua pahala-pahala ini. Ini luar biasa pahala ini. Sedekah karena Allah, salat karena Allah, semua karena Allah Subhanahu wa taala. Sedekah itu luar biasa. Ingat, karena sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit. Ya bisa, penting niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sering Ustaz katakan di mimbar-mimbar khatib, sering Ustaz katakan, sedekah ini pahalanya gede, Pak. Gede pahalanya. Mau 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, gede pahalanya. Bayangkan 1.000 rupiah kita berinfak ke masjid, ke anak yatim, fakir miskin, kaum duafa. Pahalanya sampai di akhirat 1.000. Sampai. Mau 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, 3.000 rupiah ke Masjid Babu Salam, mau ke anak yatim, fakir miskin, pahalanya sampai di akhirat. Luar biasa pahala sedekah ini. Dan tak putus dia. Apalagi Bapak, nanti mau lebaran ini, Bapak belikan baju kokonya, Bapak belikan sepatunya, sendalnya, celananya, pecinya, lobenya, teleponnya, gamisnya. Cari anak yatim perempuan, cari anak yatim laki-laki, kasih bajunya, kasih roknya, kasih gamisnya, kasih dari mereka. Dipakai mereka dalam sholat. Bayangkan. Sholat id mereka bawa, mengaji mereka bawa. Ya Allah, Pak. Dipakai apa kata mereka? Ya Allah, ini baju dari uak itu yang kasih aku, ya Rob. Pecinya, lobinya, uak itu yang ngasih. Bukan hanya uak itu ngasih Allah. Ini amal jariah Bapak. Amal jariah Bapak. Ini tak putus pahalanya. Mereka pakai sholatnya, mau mau takbirnya, mau rukuknya, iktidalnya, sujudnya, sujudnya. Ini pahala untuk Bapak semuanya. Kenapa? Karena ini semua dari Bapak. Itu pahala semua. Itu sedekah luar biasa. Maka oleh karenanya itu semua. Maka jangan pernah kita ibadah itu karena orang lain, tapi di ta'ala Allah SWT. Semata-mata mengharap pahala Allah, mengharap keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang terakhir, sifat orang tawadhu itu adalah mendekatkan diri, memudahkan diri mencapai nilai takwa. Orang yang tawadhu itu memudahkan dirinya untuk mencapai nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini luar biasa. Jabatan yang tertinggi adalah takwa. Profesi yang tertinggi adalah takwa. Ini melebihi dari jabatan
Dia jabatan lainnya, mau itu profesor, doktor, itu kalah. Takwa itu luar biasa. Dan bahkan orang yang beriman kepada Allah belum tentu dia bertakwa kepada Allah. Tapi orang bertakwa kepada Allah sudah belum tentu dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, karena surga itu bukan untuk orang yang beriman. Surga itu untuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka raih takwa itu. Ramadan bulan keberkahan. Apa finishnya? Apa yang dihasilkannya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang beriman berpuasa Ramadan, paginya berpuasa, siangnya berpuasa, sorenya berpuasa, berbuka puasa Ramadan, dia tarawih, lalu dia tadarus Quran, dia tahajud, 1 bulan penuh dia berpuasa ini semua dengan iman, mengharap ridha Allah, maka finishnya dia raih takwa. Takwa itu luar biasa. Itu dia takwa. Surga itu untuk bertakwa. Tapi mencapai takwa itu perlu proses. Apa prosesnya? Beriman dulu kita, beribadah kepada Allah, dan kita bertakwa. Ingat, mencapai nilai takwa itu tak mudah. Karena takwa itu orang-orang pilihan. Singkat saja, kalau Bapak ingin dikatakan Allah kita bertakwa, buat 3 hal ini. Kalau Bapak ingin mencapai takwa, buat 3 hal ini. Al-Quran surah Al-Imran 134. Ciri orang yang bertakwa itu 3. Kalau Bapak ada salah satu ini, alhamdulillah. Tak mesti semuanya, satu aja udah mantap. Pertama apa? Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Berinfak Bapak di lapang maupun sempit. Ketika kaya, sedekah. Ketika miskin, sedekah. Ketika lapang, sedekah. Ketika sempit, sedekah. Ini yang bertakwa. Ada uang, sedekah. Ketika punya jabatan, sedekah. Punya kekuasaan, sedekah. Ketika kita tidak punya kekuasaan, kita orang miskin, kita lagi susah, tetap bersedekah. Ini yang bertakwa. Yang kedua, wal kadhimi nal ghaiz. Tidak mampu menahan amarah. Ini orang yang bertakwa itu wal kadhimi nal ghaiz, mampu menahan emosi. Dia nggak cepat marah dia redamnya amarahnya, sabarnya luar biasa. Dia diejek, dia difitnah, dia dicemoohi, dia sabar tawakal kepada Allah. Mau dia diganggu orang lain, mau diejek orang lain, dia sabar kepada Allah, tak marah dia. Dia harus bertakwa ini. Diprototi orang, dia sabar saja. Kereta ditabrak orang, sabar saja dia. Ini orang bertakwa. Karena hari ini kita mau di jalan raya lah, kesenggol kereta aja, paling enggak pecah, enggak ada yang luka, enggak ada yang lecet, marah-marah. Maaf cakap ini maki-makian, tubuh-tubuhan kadang pun. Inilah orang yang enggak beriman dan enggak bertakwa ini. Cepat dia emosi. Kadang lewat ini dikit aja mata gini, apa kau ngomong? Ini kan enggak boleh ini. Emosi tertinggi. Amarah tinggi. Gara-gara aja enggak marah, emosi. Enggak boleh, Pak. Orang takut itu jangan emosi dia, menahan amarah dia. Maka Nabi Muhammad itu, Pak, apa kata Nabi? Hai orang kafir Quraisy, engkau berhina anak-anakku, aku nggak marah, kata Rasulullah. Kau hina aku, kau hina istriku, kau hina anak-anakku, kau hina cucu-cucuku, aku nggak marah, kata Rasul. Tapi jangan pernah kau hina agamaku. Aku marah, kata Rasulullah. Kayak gitu. Kau hina anak istriku, aku nggak marah, kata Rasul. Kau hina agamaku, kau hina Quran, pancung kepalamu, kata Rasulullah. Itu Rasul. Maka kita hari ini mari, Pak, mampu menahan amarah. Jangan cepat emosi kita, Pak. Sabar aja, Pak. Kita diejek kawan, sabar. Ya, nggak harus ada amarah. Di jalan pun kita dipotong kawan, dipotong semua orang lain, sabar aja. Jangan sambil motong-motongan. Kita mau nyebrang,
mata kau bisa gitu. Sabar aja gitu, jangan gitu. Karena nggak ada manfaatnya kita marah-marah itu. Menghilangkan nilai pahala puasa kita dan menambahkan dosa untuk kita dan bahkan kita mencari takwa. Karena wal kadhimin al ghaiz, mampu menahan emosi dan amarah. Yang terakhir adalah orang bertakwa itu adalah wal afina 'anil nas, saling memaafkan satu sama lain. Ini dia Pak. Orang yang bertakwa itu mudah dia memaafkan kesalahan orang lain dan mudah dia meminta maaf. Karena hari ini memaafkan itu sulit kali, apalagi minta maaf itu lebih sulit. Gengsi, mau apa istilahnya, sombong dia. Kalau dia salah, kalau dia punya kesalahan, dia nggak mau teman orang lain, gengsi luar biasa. Nggak boleh gitu. Kita hari ini mudah meminta maaf dan mudah menerima maaf. Ini yang bertakwa. Kita punya salah, kita maaf. Dia punya salah, maafkan. Karena yang bertakwa. Apalagi ini Ramadan, Idul Fitri, saya memaafkan. Apapun dosa kita, tetap kita minta maaf kepada orang lain. Ingat, Bapak punya dosa kepada Allah, mudah Allah maafkan kesalahan kita. Tapi ketika orang punya salah sama Bapak minta maaf kepada orang lain, itu nggak boleh. Maka oleh karenanya mencapai takwa itu wal afina 'anil nas, saling mudah memaafkan orang lain. Dia punya salah, dia punya kekeliruan, kita ikhlas memaafkan kesalahan dia. Karena orang bertakwa itu mencapai itu tidak mudah, penuh proses. Mudah-mudahan tiga hal inilah kita mampu menjadi orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan hari ini menjadikan kita orang yang tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa ini milik Allah, semua milik Allah, apapun di bumi ini punya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya numpang di bumi ini, maka jangan sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kau punya jabatan, kau punya kekuasaan, kau punya ilmu, kau punya harta, kau punya kedudukan, ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, sombong itu bisa menghancurkan amal ibadahmu dan menghancurkan dirimu. Lihat, iblis dulu makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sombong, tak mau patuh kepada Allah untuk sujud kepada Adam, dari sorga Allah campakkan dia ke neraka. Iblis dari sorga karena sombong Allah campakkan ke neraka. Hari ini umat Islam belum pernah ke sorga, sudah sombong. Ini bahaya. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.